Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam Ibu Mada dan teman-teman semuanya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi matematika keuangan. Apa aja sih yang ada dalam materi matematika keuangan? Yang pertama yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Yang kedua rente. Yang ketiga anuitas dan angsuran. Yang keempat penyusutan. Untuk yang pertama, bunga tunggal dan bunga majemuk. Apa sih definisi bunga itu? Bunga yaitu jasa dari pinjaman atau simpanan yang dibayarkan pada akhir jangka waktu yang telah disepakati bersama. Jika besarnya bunga suatu pinjaman atau simpanan dinyatakan dalam persen, maka persen tersebut dinamakan suku bunga. Sehingga suku bunga dirumuskan dengan bunga dibagi pinjaman mula-mula dikali 100%. Selanjutnya, persen di atas 100 dan persen di bawah 100. Persen di atas 100 adalah bentuk pecahan yang selisih antara penyebut dan pembilangnya sama dengan 100. P% di atas 100 sama dengan P per 100 ditambah P. Persen di atas 100 digunakan jika nilai yang diketahui lebih besar dari nilai mula-mula. Misalkan, persen laba dengan harga jual, persen bonus dengan harga bonus, persen bunga dengan modal setelah bunga, dan lain-lain. Lalu persen di bawah 100 adalah bentuk pecahan yang jumlah antara penyebut dan pembilangnya sama dengan 100. Dan dirumuskan dengan P sama dengan 100 dikurangi P. Persen di bawah 100 digunakan jika nilai yang diketahui lebih kecil dari nilai mula-mula. Misalkan persen rugi dengan harga jual, persen diskon dengan harga setelah diskon, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Perhitungan bunga setiap periode selalu dihitung berdasarkan besarnya modal yang tetap. Jika suatu modal M dibungakan dengan suku bunga I% tiap tahun, maka berlaku setelah T tahun. Bunga diperoleh M dikali I dikali T. Jika setelah T bulan, diperoleh bunga sama dengan M dikali I dikali T dibagi dengan 1200. Jika setelah T hari dengan 1 tahun sama dengan 360 hari, diperoleh bunga sama dengan M dikali I dikali T dibagi 36.000. Jika setelah T hari dengan 1 tahun sama dengan 365 hari, diperoleh bunga sama dengan M dikali I dikali T dibagi dengan 36.500. Selanjutnya adalah diskonto. Diskonto adalah bunga yang dibayarkan oleh peminjam pada saat menerima pinjaman. Proses perhitungan diskonto menggunakan sistem bunga tunggal. Sehingga untuk menghitung besarnya diskonto hampir sama dengan perhitungan besarnya bunga tunggal jika besarnya pinjaman dan persen diskonto diketahui. Besarnya nilai pinjaman pada sistem diskonto nilainya sama dengan jumlah modal yang harus dibayarkan saat jatuh tempo. Jika suatu pinjaman M dibungakan dengan suku bunga I% tiap tahun, maka pinjaman setelah T tahun dirumuskan dengan D sama dengan M dikali I% dikali T.
Jika setelah T bulan, pinjaman akan dibayar menggunakan rumusan D sama dengan M dikali I dikali T dibagi dengan 1.200.000. Jika setelah T hari, dengan 1 tahun sama dengan 360 hari, diskonto sama dengan M dikali I dikali T dibagi dengan 36.000. Untuk selanjutnya, yaitu bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu, bulan atau tahun, yang mempengaruhi besarnya modal dan bunga pada setiap jangka waktunya. Menghitung modal akhir menggunakan rumus MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah I pangkat N. Selanjutnya, nilai akhir bunga majemuk pecahan. Nilai akhir adalah modal yang diterima setelah berbunga selama T periode. Jika jangka waktu berbentuk pecahan, cara menentukan nilai 1 plus I pangkat N dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, menggunakan kalkulator yang dilengkapi dengan tombol X pangkat Y. Yang kedua, sisa masa bunga yang belum dihitung digunakan untuk menghitung bunga berdasarkan bunga tunggal dari nilai akhir masa bunga yang bulat. Atau dapat menggunakan rumus MN sama dengan M dikali 1 plus I pangkat N dikali 1 plus P kali I dengan P masa bunga pecahan. Selanjutnya, nilai tunai bunga majemuk. Nilai tunai bunga majemuk adalah suatu nilai modal beberapa bulan per tahun yang akan datang dan yang diperhitungkan sekarang dengan suku bunga yang sudah ditentukan dan dirumuskan dengan NT sama dengan M dikali 1 plus I pangkat N atau NT sama dengan M dikali 1 plus I pangkat N. Selanjutnya, nilai tunai bunga majemuk dengan masa bunga pecahan. Jika jangka waktu berbentuk pecahan, cara menentukan nilai 1 plus I pangkat N dapat dilakukan dengan menggunakan kalkulator yang dilengkapi dengan tombol X pangkat Y atau menggunakan rumus NT sama dengan M di per 1 plus I pangkat N dikali 1 plus P kali I dengan P sama dengan suku bunga pecahan. Rinte adalah sederetan modal atau angsuran yang dibayarkan atau diterima pada setiap jangka waktu tertentu yang besarnya tetap. Rente terdapat 3 macam. Yang pertama, saat pembayaran angsuran dibagi menjadi rente pranumerando dan rente post numerando. Rente pranumerando adalah rente yang dibayarkan pada awal periode, sehingga angsuran terakhir sudah mengalami pembuangan satu periode. Dan rente post numerando adalah rente yang dibayarkan pada akhir periode. Kan banyak angsuran. Itu ada rente terbatas dan rente kekal. Nilai akhir rente dibagi menjadi dua, yaitu pranumerando dan post numerando. Nilai akhir rente pranumerando dirumuskan dengan NA sama dengan M kali 1 plus I kali 1 plus I pangkat N-1 dibagi dengan I. Nilai akhir rente pranumerando diperoleh dari suatu deret geometri yang dituliskan dalam gambar di bawah ini. Lalu, nilai post numerando adalah NA sama dengan M kali 1 plus I pangkat N dikurangi 1 per I. Yang dirumuskan dengan suatu deret
yang digambarkan dalam diagram tabel skema di bawah ini. Contoh soalnya, untuk pranumerando. Setiap awal tahun Nisa menyimpan uang di bank sebesar 1 juta. Jika bank memberikan bunga 6% per tahun, tentukan uang Nisa setelah menabung 20 tahun. A sama dengan M dikali 1 plus I dikali 1 plus I pangkat N min 1 dibagi I. Sama dengan 1 juta dikali 1 ditambah 0,06 dikali 1 ditambah 0,06 kali 20 kurangi 1 per 0,06 diperoleh 53.452.257,87 rupiah. Untuk contoh soal pos memorando, setiap akhir tahun ayah menyimpan uangnya di bank ABC sebesar 800.000 selama 25 tahun. Jika bank memberikan bunga 5% per tahun, tentukan jumlah simpanan total ayah. Dengan menggunakan rumusan NA sama dengan M kali 1 plus I pangkat N min 1 dikali I. Sama dengan 800.000 dikali 1 tambah 0,05 dikali di pangkat 25 min 1 per 0,05 diperoleh 51.601.599,1 rupiah. Selanjutnya, nilai tunai rente dibagi menjadi 3. Yang pertama, pranumerando. Dirumuskan dengan NT sama dengan M kali 1 plus I dikali 1 dikurangi 1 plus I pangkat N min 1 dibagi I. Nilai tunai rente pranumerando diperoleh juga dari deret geometri yang diperoleh dari skema di bawah. Lalu yang kedua, nilai tunai rente pos numerando. Dirumuskan dengan NT sama dengan M dikali 1 kurangi 1 plus I pangkat negatif N. Sama seperti nilai pranumerando, nilai pos numerando diperoleh dari suatu deret geometri yang diperoleh dari skema di bawah. Lalu yang ketiga adalah nilai tunai rente kekal, yang dibagi menjadi 2. Nilai rente kekal pranumerando dan nilai rente kekal pos numerando. Nilai tunai rente kekal pranumerando perhitungannya hampir sama dengan nilai tunai pranumerando. Namun karena nilai tunai rente kekal tidak terbatas, maka menjadi deret geometri tak terhingga. Dan menggunakan rumusan NT sama dengan M dikali 1 plus I per I. Sedangkan nilai tunai kekal pos numerando perhitungannya juga hampir sama dengan nilai tunai pos numerando. Namun karena nilai tunai rente kekal tidak terbatas, maka menjadi deret geometri tak terhingga dan diperoleh NT sama dengan M dibagi I. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anuitas dan angsuran. Anuitas adalah sejumlah pembayaran pinjaman yang sama besarnya yang dibayarkan setiap jangka waktu tertentu dan terdiri atas bagian bunga dan bagian angsuran. Untuk menemukan anuitas, kita dapat menjumlahkan angsuran dan bunga. Dan A adalah AN plus BN, untuk N adalah bilangan asli. Selanjutnya, jika suatu pinjaman sebesar M dilunasi dengan sistem anuitas tahunan selama N tahun dengan suku bunga I% per tahun, setiap anuitas sama besarnya, maka akan berlaku sebagai berikut. Di situ dapat dilihat dan dapat diperoleh bahwa AN sama dengan A1 ditambah 1 ditambah I pangkat N-1 atau AN sama dengan AK ditambah 1 plus I pangkat N min K. Berikutnya yaitu menghitung anuitas.
besarnya pinjaman sama dengan besarnya angsuran, sehingga M sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3. Substitusikan persamaan A yang telah kita temukan di sebelumnya, dan dari sini dapat diperoleh bahwa A sama dengan M kali I per 1 min I per I plus 1 pangkat N, atau A sama dengan M kali I per 1 dikurangi I plus 1 pangkat min N. Selanjutnya, untuk menghitung besarnya anuitas dari suatu pinjaman M dengan suku bunga I% per periode selama N periode adalah sama dengan M dikali daftar anuitas baris ke N dan kolom I%. Untuk daftar anuitas sudah terlampir pada makalah. Teman-teman bisa melihatnya di makalah. Untuk hubungan antara anuitas dan angsuran pertama, yaitu A sama dengan A1 dikali 1 plus I pangkat N. Contoh soal yaitu Rani berencana mengambil rumah di Villa Indah dengan harga 250 juta. Rani hanya memiliki uang muka sebesar 100 juta. Sisanya akan dicicil dengan sistem anuitas tahunan selama 10 tahun dengan suku bunga 18% per tahun. Tentukan nilai anuitasnya, cicilan setiap bulan, sisa pinjaman setelah mengangsur 1 tahun dan 2 tahun. Untuk pembahasannya, dari sini diketahui bahwa M adalah 250 juta dikurangi 100 juta sehingga hasilnya 150 juta. N 10 tahun, I 18% per tahun atau 0,18 per tahun. Nah, yang pertama untuk nilai anuitas, di sini dapat diperoleh bahwa nilai anuitas adalah 33.377.196,20 rupiah. Untuk cicilan setiap bulannya yaitu 2.781.433,02 rupiah. Kemudian setelah pembayaran anuitas pertama atau setelah mengangsur 1 tahun, sisa pinjamannya adalah 143.622.803,20 rupiah. Sebelum mencari sisa pinjaman, perlu kita untuk mencari angsuran dan bunganya. Kemudian setelah pembayaran anuitas kedua atau setelah mengangsur kedua, sisa pinjaman setelah mengangsur 2 tahun atau S2 sama dengan 138.097.711,58 rupiah. Kemudian mencari besar sisa pinjaman. Jika S secara berturut-turut merupakan sisa pinjaman setelah S1, S2, S3 sampai dengan SM, pembayaran anuitas yang merupakan pembayaran anuitas pertama, kedua, ketiga sampai dengan ke M, maka ada beberapa cara untuk menentukan sisa pinjaman setelah pembayaran anuitas ke M. Untuk cara yang pertama yaitu SM sama dengan BM plus 1 per I. Untuk cara yang kedua yaitu SM sama dengan M dikurangi A plus SM sama dengan M dikurangi A1 plus A1 dikali daftar nilai akhir inti kolom I% baris M-1. Untuk daftar nilai akhir inti sudah terlampir pada makalah juga. Untuk cara yang ketiga yaitu SM sama dengan A1 dikali daftar nilai akhir inti kolom I% baris N-1 dikurangi daftar nilai akhir inti kolom I% baris M-1. Sedangkan cara yang keempat yaitu SM sama dengan A dikali daftar nilai tunai rente kolom I% baris N-M. Untuk contoh soalnya yaitu pinjaman sebesar 10 juta akan dilunasi dengan sistem anuitas bulanan dengan suku bunga 3% per bulan selama 2,5 tahun. Tentukan besarnya anuitas dan sisa pinjaman setelah mengangsur 10 bulan.
Nah, dari sini dapat diketahui bahwa M adalah 10 juta, I sama dengan 3% per bulan atau 0,03 per bulan, N-nya 2,5 tahun atau 30 bulan. Nah, dengan cara yang pertama dapat dihasilkan bahwa besarnya, mohon maaf, sebelumnya kita mencari besarnya anuitas. Nah, besarnya anuitas yang didapatkan dari sini yaitu 510.192,59 rupiah. Selanjutnya, langkah-langkah menentukan sisa pinjaman setelah angsuran ke-10 atau S yang ke-10. Yang pertama, kita akan menentukan bunga pertama. Di sini bunga pertama dapat dihasilkan bahwa bunga pertama adalah Rp300.000. Untuk angsuran yang pertama yaitu Rp210.192,59. Selanjutnya kita menentukan angsuran ke N+1 atau 10+1 atau angsuran ke-11. Nah, di sini dapat diperoleh bahwa A11 adalah 282.481,26 rupiah. Selanjutnya kita menentukan bunga yang ke-11 dengan cara yang pertama. Nah, dengan cara yang pertama dapat diperoleh bahwa S10 sama dengan Rp7.590.377,67 rupiah. Untuk cara yang kedua, S10 diperoleh adalah Rp7.590.377,52 rupiah. Selanjutnya, dengan cara yang ketiga, S10 yang diperoleh adalah Rp7.590.377,36 rupiah. Dengan menggunakan cara yang keempat, S10 yang diperoleh yaitu Rp7.590.377,43 rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anuitas yang dibulatkan. Dalam transaksi perbankan, pembayaran pinjaman baik menggunakan sistem anuitas maupun lainnya nilainya bulat. Oleh karena itu, besarnya anuitas dibulatkan ke atas atau ke bawah dengan kelipatan berdasarkan persetujuan penerima hutang dengan pihak perbankan, dengan tujuan agar pembayaran mudah untuk dilaksanakan. Selanjutnya, anuitas yang dibulatkan ke atas. Setiap bilangan yang akan dibulatkan ke atas dalam puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, atau yang lainnya selalu ditambah satu dari nilai sebelumnya. Untuk lambang pembulatan anuitas ke atas adalah A+. Jika A1 sama dengan A plus min B1 sama dengan A plus min M kali I, maka kelebihan pembayaran dari semua angsuran adalah NL sama dengan A1 ditambah A1 dikali daftar nilai akhir inti kolom I persen baris N-1 dikurangi M. Dengan cara lain, L sama dengan A plus min A, maka nilai akhir kelebihan dari anuitas pertama sampai anuitas terakhir sama dengan nilai akhir inti post numerando, yaitu NL sama dengan L plus L dikali daftar nilai akhir inti kolom I persen baris N-1. Untuk besarnya anuitas terakhir yaitu A min NL. Selanjutnya anuitas yang dibulatkan ke bawah. Setiap bilangan yang akan dibulatkan ke bawah dalam puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, atau yang lainnya selalu tetap dari nilai sebelumnya. Untuk lambang pembulatan anuitas ke bawah adalah A negatif. Jika A1 sama dengan A min dikurangi B1 sama dengan A min dikurangi M kali I, maka kekurangan pembayaran dari semua angsuran adalah NK sama dengan M dikurangi A1 ditambah A1 dikali daftar nilai akhir inti kolom I persen baris N-1. Kemudian dengan cara yang lain, jika L sama dengan A dikurangi A min, maka nilai akhir kekurangan dari anuitas pertama sampai anuitas terakhir
sama dengan nilai akhir ente post numerando, yaitu NK sama dengan K plus K dikali daftar nilai akhir ente kolom I persen baris N-1. Untuk besarnya anuitas terakhir yaitu A plus NK. Selanjutnya, anuitas pinjaman pada obligasi. Obligasi adalah surat berharga. Ini biasanya digunakan untuk mendapatkan jumlah pinjaman yang besar. Pada surat obligasi terdapat tanggal pengeluaran, nilai nominal, tingkat bunga, tanggal pembebasan, dan nilai emisi. Jika pinjaman obligasi ini akan dilunasi dengan sistem anuitas atau suatu pinjaman anuitas akan dilunasi dengan obligasi, maka biasanya nilai nominal obligasi akan dipecah menjadi nilai nominal yang lebih kecil. Untuk mencari angsuran yang ke N, yaitu dengan menjumlahkan anuitas, sisa pembayaran yang ke N-1, kemudian sisa X suku bunga. Nah, dari sini dapat diperoleh jumlah. Kemudian jumlah tersebut dikurangi dengan sisa pinjaman X suku bunga. Dari sini dapat diperoleh angsuran. Angsuran dikurangi jumlah obligasi terpakai dikali nilai nominal, maka akan dihasilkan sisa pembayaran ke N. Saya akan menjelaskan mengenai penyusutan. Penyusutan atau depresi adalah berkurangnya nilai ekonomi suatu aktiva. Berkurangnya nilai tersebut biasanya disebabkan karena aus dipakai atau umur manfaatnya. Sedangkan aktiva adalah segala sumber daya ekonomi dari suatu perusahaan yang berupa harta maupun hak-hak yang dimiliki berdasarkan kekuatan hukum. Aktiva dibedakan menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar adalah aktiva perusahaan yang digunakan untuk membantu kelancaran proses kegiatan operasional perusahaan. Misalnya yaitu uang tunai dan aktiva lain yang secara layak dapat diubah menjadi uang tunai dengan cara dijual atau dipakai habis dalam satu siklus operasi perusahaan yang normal. Sedangkan aktiva tetap adalah suatu aktiva perusahaan yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam menyelenggarakan operasi perusahaan. Aktiva ini dibedakan menjadi dua, yaitu aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Untuk aktiva tetap berwujud contohnya yaitu tanah, gedung, bangunan, peralatan, mesin, kendaraan, dan lain-lain. Untuk aktiva tetap tidak berwujud yaitu hak paten, hak cipta, copyright, goodwill, dan merek dagang. Selanjutnya menghitung besar penyusutan. Untuk menentukan besarnya penyusutan dalam tiap periode ada beberapa metode yang dapat digunakan. Antara lain, yang pertama metode garis lurus atau metode persentase dari harga pembelian. Yang kedua metode persentase dari nilai buku atau metode saldo menurun. Yang ketiga metode satuan hasil produksi atau metode unit produksi. Yang keempat metode satuan jasa kerja aktiva. Yang kelima metode jumlah bilangan tahun. Faktor yang terdapat dalam menghitung besar penyusutan adalah A, yaitu biaya perolehan aktiva, yaitu besarnya aktiva yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh aktiva sampai aktiva itu siap dioperasikan. S adalah perkiraan nilai sisa aktiva, yaitu nilai taksir yang mungkin dapat diperoleh melalui aktiva yang sudah lewat masa pemakaiannya. R adalah tingkat penyusutan atau persentase penyusutan. N adalah umur manfaat atau umur ekonomis aktiva dalam tahun. D adalah beban penyusutan tiap periode. Metode garis lurus disebut juga sebagai metode persentase tetap dari harga pembelian aktiva. Berdasarkan metode garis lurus, besarnya beban penyusutan tiap tahun adalah tetap yang didefinisikan oleh rumus D sama dengan AS per N. Besarnya tingkat penyusutan R didefinisikan oleh rumus R sama dengan D per A dikali 100%. Untuk contoh soalnya sebagai berikut, sebuah aktiva dengan biaya perolehan sebesar 5 juta diperkirakan aktiva itu dapat dimanfaatkan selama 6 tahun dengan perkiraan nilai sisa 2 juta. Dengan menggunakan metode garis lurus, tentukan A. Besarnya penyusutan tiap tahun. B. Tingkat penyusutan atau persentase penyusutan per tahun. C. Nilai buku
atau harga aktiva pada akhir tahun ketiga. D. Buatlah daftar penyusutan lengkap dengan akumulasi penyusutannya. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa A adalah sebesar 5 juta rupiah, S 2 juta rupiah, dan N 6 tahun. Untuk mencari beban penyusutan tiap tahun, dengan menggunakan rumus tadi, dari sini diperoleh bahwa besarnya beban penyusutan tiap tahun yaitu Rp600.000. Kemudian untuk persentase penyusutan, di sini diperoleh bahwa persentase penyusutan sebesar 12% dari harga pembelian. Yang C, nilai buku atau harga aktiva pada akhir tahun ketiga. Di sini S3 sama dengan Rp3.200.000. Jadi harga aktiva pada akhir tahun ketiga adalah Rp3.200.000. Untuk daftar penyusutan aktiva menurut metode garis lurus, dapat teman-teman lihat di sini pada tabel berikut ini. Selanjutnya metode persentase dari nilai buku atau metode saldo menurun. Metode ini juga dinamakan dengan declining balance method. Dari sini dapat diperoleh nilai aktiva pada tahun ke-N sama dengan A kali 1 min R pangkat N. Jika Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N, maka dapat diperoleh bahwa R sama dengan 1 per akar N dari Sn per A. Nah, untuk mencari persentasenya yaitu R sama dengan 1 min akar N dari Sn per A dikali 100%. Untuk contoh soalnya, pada awal tahun 2005, PT Adil dan Sejahtera membeli sebuah aktiva sebesar 15 juta. Aktiva tersebut menyusut 7,5% tiap tahun dari nilai buku. Tentukan A. Nilai aktiva setelah menyusut 5 tahun. B. Setelah berapa tahun nilai aktiva menjadi 11.871.796,88 rupiah. Dari sini dapat diketahui bahwa besarnya A adalah 15 juta, besar R adalah 7,5% atau 0,075, dan N adalah 5. Untuk nilai aktiva setelah menyusut 5 tahun adalah sebesar 10.157.806,20 rupiah. Untuk yang B, nilai setelah berapa tahun nilai aktiva menjadi 11.871.796,88 rupiah, yaitu di sini diperoleh bahwa N sama dengan 3 tahun. Metode satuan hasil produksi atau metode unit produksi. Dengan metode ini, dalam mencari besarnya tingkat penyusutan R tiap satuan hasil produksi yaitu R sama dengan A dikurangi S per Q. Kemudian mencari sigma D yaitu R sama dengan Q1, sigma D sama dengan R dikali Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 sampai dengan ditambah Q yang ke K. Dan nilai buku pada akhir tahun ke K adalah A dikurangi sigma D. Contoh soal dapat teman-teman lihat di sini. Nah, di sini kita akan mencari biaya perolehan mesin dan besarnya nilai buku pada akhir tahun ketiga. Nah, dari soal tadi dapat diketahui bahwa besarnya S adalah 2.500.000, N 5 tahun, Q sama dengan 10.000 unit yang terdiri dari Q1 sama dengan 3.000, Q2 sama dengan 2.500, Q3 sama dengan 1.500, Q4 sama dengan 2.000, dan Q5 sama dengan 1.000. Untuk R adalah Rp75. Untuk mencari biaya perolehan mesin dengan menggunakan rumus yang tadi, dapat diperoleh bahwa biaya perolehan mesin adalah Rp3.250.000.
Untuk jumlah kumulatif beban penyusutan pada akhir tahun ketiga adalah Rp525.000. Nilai buku pada akhir tahun kelima sebesar Rp2.725.000. Selanjutnya, metode satuan jasa kerja aktiva. Besarnya penyusutan menggunakan metode satuan jam kerja aktiva dihitung berdasarkan tiap satuan jam kerja aktiva. Nah, untuk mencari besarnya tingkat penyusutan R tiap jam kerja aktiva adalah R sama dengan A min S per Q. Dan sedangkan untuk mencari jumlah kumulatif beban penyusutan pada akhir tahun yang ke-K adalah sigma D sama dengan R dikali Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 sampai dengan ditambah Q yang ke-K. Dan nilai buku pada akhir tahun ke-K adalah A dikurangi sigma D. Untuk contoh soalnya, yaitu dapat teman-teman dilihat sendiri di sini. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa besarnya A adalah 30 juta rupiah, N sama dengan 7 tahun, Q sama dengan 40.000 jam yang terdiri dari Q1 sama dengan 10.000, Q2 8.500, Q3 6.000, Q4 5.500, Q5 5.000, Q6 3.000, Q7 2.000. Untuk S sama dengan 6 juta rupiah. Yang pertama kita akan mencari tingkat penyusutan tiap jam kerja aktiva. R sama dengan A min S per Q. Dari sini diperoleh bahwa tingkat penyusutan tiap jam kerja aktiva adalah Rp600. Selanjutnya yang B kita mencari D yang keempat, yaitu mengalihkan R dengan Q4. Sama dengan 600 dikali 5.500 sama dengan 3.300.000 rupiah. Yang C untuk mencari jumlah kumulatif beban penyusutan pada akhir tahun kelima. Sigma D sama dengan R dikali Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4 ditambah Q5. Nah, dari sini diperoleh bahwa jumlah kumulatif beban penyusutan setelah akhir tahun kelima adalah 21 juta. Selanjutnya, metode jumlah bilangan tahun. Jika suatu aktiva mempunyai umur manfaat N tahun, maka tingkat penyusutan R merupakan bilangan pecahan dari tahun ke tahun. Semakin menurun dengan penyebut pecahan merupakan jumlah N bilangan asli. Jumlah bilangan tahun dari N adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai dengan ditambah N. Beban penyusutan akhir tiap-tiap tahun adalah D1 sama dengan N dibagi jumlah bilangan tahun dari N tahun dikali A dikurangi S. Untuk tahun yang kedua, tahun ketiga sampai dengan tahun K, begitu seterusnya. Jumlah kumulatif beban penyusutan pada akhir tahun ke-K adalah sigma D sama dengan D1 tambah D2 tambah D3 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah D yang ke-K. Dan nilai buku pada akhir tahun ke-K adalah A dikurangi sigma D. Soal dapat teman-teman lihat sebagai berikut. Dari situ dapat diketahui bahwa nilai N sama dengan 8 tahun, maka jumlah bilangan tahun sama dengan 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah sama dengan 1 sama dengan 36. Mohon maaf, itu bukan sama dengan 1, melainkan ditambah 1. Untuk D4 adalah 3 juta, S6 sama dengan 5.200.000 rupiah. Nah, kita akan mencari A min S. Dari sini diketahui bahwa A min S sama dengan 21.600.000 rupiah. Itu merupakan persamaan yang pertama. Selanjutnya, besarnya A adalah 5.200.000 ditambah 19.800.000 sehingga hasilnya adalah 25 juta. Untuk A min S sama dengan 21.600.000, maka nilai S adalah 25 juta dikurangi 21.600.000.
nilai S adalah 3.400.000. Selanjutnya penyusutan aktiva tidak berwujud. Mengenai apa itu aktiva tidak berwujud sudah dijelaskan pada slide sebelum-sebelumnya. Dan untuk mencari beban penyusutan tiap tahun yaitu disama dengan AS per N. Karena di sini sisa setelah masa manfaat aktiva itu habis, maka nilai S adalah 0 sehingga D sama dengan A per N, di mana A adalah biaya perolehan aktiva tak berwujud, N masa berlakunya aktiva tak berwujud. Soal, perusahaan pertambangan batubara mendapat hak paten menambang batubara selama 15 tahun dengan biaya perizinan sebesar 150 juta. Tentukan A. Beban penyusutan tiap tahun dari hak paten tersebut. B. Nilai buku pada akhir tahun ke-8. Di sini nilai A adalah 150 juta, N sama dengan 5 tahun, sehingga D ada sama dengan 10 juta rupiah. Nilai buku pada akhir tahun ke-8 adalah A dikurangi sigma D, di mana A adalah 15 juta dikurangi 8 kali 10 juta, sehingga mohon maaf di situ A sebesar 150 juta dikurangi 8 kali 10 juta, sehingga 150 juta dikurangi 80 juta adalah 70 juta rupiah. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah atau kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.